Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silahkan duduk. Terima kasih Ibu. Iya Ibu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Gibran Pramesya Mali Putri yang bertugas di PNB pada siang hari ini. Sebelumnya nama Ibu siapa? Saya Ibu Dina Ibu. Baik Ibu Dina, Ibu mau datang ke sini sendiri? Iya Ibu, cuma diantar suami. Tadinya suami pengen temenin sih Bu, cuma ada panggilan di kantor, jadi tidak bisa. Baik Ibu, nggak apa-apa. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu Dina? Gini Bu, saya itu ingin menggunakan pil KB Bu. Cuman kan saya lagi menyusui ya Bu, saya juga punya anak, usianya masih 3 bulan. Kira-kira KB pil ini cocok nggak ya Bu buat saya? Apakah mengganggu produksi ASI saya atau tidak? Baik Ibu Dina, sebelumnya Ibu tahu nggak macam-macam pil KB? Belum tahu Ibu. Nah, saya bantu jelaskan ya Bu ya, apa itu macam-macam pil KB ini. Nah, pil KB ini terdapat 3 jenis ya Bu ya, pil KB kombinasi, pil KB mini, dan pil KB darurat. Nah, pil KB kombinasi ini mengandung hormon progesteron dan estrogen. Nah, untuk pil KB mini ini mengandung hormon progesteron saja Bu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk ibu-ibu yang menyusui. Nah, untuk pil KB darurat ini mengandung hormon progesteron juga, tetapi dengan dosis yang tinggi. Nah, terus manfaat pil KB mini ini yaitu sangat mudah digunakan ya, cocok untuk pasangan muda yang ingin menunda kehamilan, mengurangi nyeri haid, bisa digunakan oleh ibu yang memiliki riwayat trombosis vena atau pembentukan gumpalan darah dalam vena, dan mengurangi risiko beberapa masalah kesehatan seperti kanker ovarium. Apakah Ibu mengerti? Mengerti Ibu. Baik Ibu, perlu saya sampaikan, pil KB mini ini tidak boleh digunakan dengan kondisi ibu yang sedang hamil, memiliki riwayat penyakit kuning, mengidap tumor, kelainan jantung, varises berat, perdarahan tanpa tahu penyebabnya, penyakit gondok, dan migrain. Nah, dari penyakit-penyakit itu, apa Ibu pernah menderita salah satu penyakitnya? Tidak Ibu. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, sekarang saya punya bahan edukasi Ibu mengenai pil KB mini ini. Saya punya PPT-nya, saya buka dulu ya. Nah, nanti kalau Ibu mau PPT-nya, bisa saya kirim ya Bu ya? Kirim lewat WhatsApp ya Bu? Iya, nanti saya kirim, minta nomor ibunya saja. Di sini juga ada, tapi saya juga punya PPT-nya. Seperti ini. Sebentar ya Bu ya. Di sini ada PPT, sudah saya buat. Ibu bisa lihat di sini. Ini ada definisinya sendiri ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Pil KB adalah berisi hormon estrogen dan progesteron untuk yang kombinasi, terus digunakan untuk mencegah terjadinya ovulasi dan mengantarkan menjadi mulut rahim sehingga sperma tidak menembus ke dalam rahim. Pil KB juga terbagi menjadi 3, yaitu pil KB kombinasi, pil KB mini, pil menyusui, dan pil KB darurat. Nah, terus habis itu di sini ada pil KB ini definisinya itu pil kontrasepsi oral yang hanya mengandung hormon progestin tanpa estrogen. Nah, di sini ada kontraindikasinya ya. Setelah tadi saya sudah sampaikan seperti ibu sedang hamil, sedang menyusui, kecuali yang pil ini ya, yang nanti akan mungkin ibu bisa gunakan. Kemudian juga ibu yang pernah mengidap penyakit kuning, mengandung tumor, kelainan jantung, varises berat, perdarahan yang tidak diketahui penyebabnya, hipertensi, penyakit gondok, dan migrain. Di sini juga ada kelebihannya ya, sangat mudah digunakan, cocok bagi pasangan muda yang baru menikah, mengurangi nyeri haid, bisa digunakan pada ibu yang memiliki riwayat trombosis vena, kemudian mengurangi risiko beberapa masalah kesehatan seperti kanker ovarium. Nah, di sini ada efek sampingnya nih, perdarahan seperti bercak, berat badan naik, pusing, mual, muntah, perubahan libido, terus ada rambut rontok. Nah, sebelumnya saya mungkin bisa menyarankan ibu untuk mengurangi efek sampingnya ini, ibu bisa minum di malam hari sebelum tidur ya, karena di sini efek sampingnya ada pusing, mual, muntah. Mungkin nanti saat ibu minumnya di malam hari kan ibu akan istirahat ya, jadi itu akan meminimalisir efek sampingnya. Nah, kira-kira ibu ada bayangan belum minum jam berapa? Jam 9 malam kayaknya Bu. Baik, kalau gitu berarti udah ada bayangan ya Bu ya. Nah, di sini ada pil KB mini sendiri, ini kandungan hormonnya hanya progestin saja. Terus tujuannya mencegah kehamilan secara rutin, tapi khusus untuk ibu yang menyusui. Nah, keamanannya aman untuk ibu menyusui
diketahui tentu saja waktunya diminum setiap hari tanpa jeda dan di waktu yang sama. Ini perlu digarisbawahi ya Ibu ya. Ibu kalau misalnya saya lupa gimana, namanya juga manusia ya Bu, suka lupa. Oke, baik. Kalau lupa nih, gini. Kalau Ibu lupa, misal Ibu kan tadi bilang mau minum di jam 9 malam. Di jam 9 malam ini Ibu ingat lagi tuh di jam 7 pagi. Intinya gini, saya ulangin ya Bu ya, maaf. Kalau lupa, Ibu ingatnya sebelum H plus 12 jam itu Ibu boleh langsung segera meminumnya. Tetapi jika Ibu ingatnya di atas 12 jam, itu Ibu boleh menahannya dan menunggu jam 8 malam, jam 9 malam berikutnya. Maaf ya Bu ya. Jam 9 malam berikutnya Ibu boleh langsung meminumnya tetapi 2 pil. Contohnya, Ibu kan tadi mau minum di jam 9 malam ya. Nah, di jam 9 malam Ibu ingat di jam 7 pagi, itu masih di bawah 12 jam ya Bu ya. Nah, Ibu boleh langsung segera meminumnya. Tetapi jika Ibu ingatnya misal di jam 2 siang, di jam 1 siang, itu kan udah di atas 12 jam ya Bu ya dari yang seharusnya Ibu minum di jam 9 malam. Nah, itu Ibu boleh menahannya hingga di jam 9 malam berikutnya, tapi langsung minum 2 pil untuk memecah ketertinggalan atau keterlupaan pil KB Ibu yang sebelumnya. Apakah Ibu mengerti? Ngerti Ibu. Baik. Nah, jangan lupa juga mungkin saya ingatkan mungkin kan namanya lupa ya Bu ya. Mungkin takutnya lupa, lupanya sering, Ibu boleh pokoknya prinsipnya sama seperti yang saya sudah jelaskan, tapi Ibu boleh sambil menggunakan alat kontrasepsi sebagai sampingan seperti menggunakan kondom untuk meminimalisir terjadinya kehamilan. Oke? Karena kan efektivitasnya menurun. Nah, di sini ada cara kerjanya, yaitu menebalkan lendir serviks, menipiskan lapisan rahim, terus menghambat ovulasi. Nah, terus efektivitasnya ya efektif ya Bu, jika dikonsumsi tepat waktu setiap hari. Efek sampingnya ya tentunya yang tadi sudah saya jelaskan, seperti mual, muntah. Seperti itu Ibu. Ada yang ingin Ibu tanyakan dari hasil pemaparan bahan yang sudah saya buat untuk saya jelaskan kepada Ibu tadi? Tidak Ibu, sudah cukup jelas. Baik, kalau begitu perlu saya sampaikan ya Bu ya. Oke, bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah mantap menggunakan alat kontrasepsi pil KB mini ini? Ya Ibu, kayaknya saya pengen gunain pil mini ini aja. Soalnya kayaknya praktis ya Bu. Dan juga saya orangnya disiplin kok Ibu. Oke, alhamdulillah. Tapi kalau lupa ya Bu ya, tadi perlu diingat yang sudah saya jelaskan, bisa yang sudah saya jelaskan dan bisa digunakan alat kontrasepsi lain. Baik Bu. Nah, kalau begitu saya akan melakukan anamnesa atau tanya jawab dan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu ya, untuk mengetahui kondisi Ibu apakah boleh atau tidak menggunakan alat kontrasepsi pil KB mini ini. Baik Ibu. Baik, Ibu Dina usianya berapa? Saya usianya 27 tahun Ibu. Iya, terlihat masih muda ya Bu ya. Kemudian riwayat kehamilannya bagaimana Ibu? Saya baru punya anak satu Ibu, usianya masih 3 bulan. Oke. Saya juga belum pernah keguguran Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, selanjutnya apa Ibu memiliki riwayat penyakit seperti riwayat penyakit kuning, tumor, jantung, atau hipertensi, varises berat, kayak gitu, perdarahan, penyakit bundok, migrain? Tidak Ibu, paling pusing aja ya Bu, ngurus bayi biasa lah Ibu. Oh iya, emang lagi umur segitu kayaknya perlu tenaga ekstra ya Bu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ya, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya, mulai dari tekanan darah, tinggi badan, berat badan, terus juga ada nadi, pernafasan, suhu, terus juga saya akan melakukan pemeriksaan di daerah payudara ya Bu, untuk mengetahui apakah Ibu ada tanda-tanda kanker payudara atau enggak, terus di daerah perut ya Bu untuk mengetahui apakah Ibu sedang mengandung atau tidak, dan di daerah kaki untuk mengetahui adanya varises berat atau enggak pada diri Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Baik, mari Ibu saya antar ke ruang pemeriksaan. A few moments later. Mari Ibu silakan duduk kembali. Ya Ibu.
Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan dan juga tadi kita sudah melakukan tanya jawab ya Bu ya, itu sudah selesai. Semuanya hasilnya normal ya Bu ya. Saya juga sudah memastikan melakukan penapisan juga, terus saya juga memastikan dengan aplikasi Roda Clock. Dari hasil penapisan yang saya lakukan, Ibu diperbolehkan menggunakan pil KB Bumi sebagai alat kontrasepsi Ibu. Alhamdulillah tuh kalau begitu Bu. Baik Ibu, di sini saya udah bawa pil KB Bumi-nya Bu. Nah ini dia pil KB Bumi-nya Ibu, boleh dipegang. Baik Ibu. Saya ingatkan ya Bu ya, wajib diminum setiap hari di jam yang sama, tidak boleh telat ya Ibu ya. Baik Ibu, saya pengen nanya nih Bu, kira-kira kayak saya kapan ya Bu datang lagi ke sini? Oke, baik Ibu. Ibu bisa datang ke sini ketika pil itu tersisa 2 dan jika saat Ibu mengenai efek samping yang cukup bahaya atau mengganggu tubuh Ibu nih, Ibu boleh langsung datang ke fasilitas kesehatan fasilitas kesehatan terdekat atau boleh ke sini kembali ya Bu ya untuk saya lakukan pemeriksaan. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak Ibu, sudah sangat jelas. Alhamdulillah kalau begitu, terima kasih ya Ibu. Untuk PKB-nya tadi sudah saya berikan. Semoga pilihan Ibu ber-KB saat ini mendatangkan banyak manfaat di masa depan. Amin Ibu, terima kasih banyak ya Amin. Bu. Terima kasih Ibu. Saya izin pulang ya Bu. Oh iya Ibu, terima kasih kembali. Iya, Ibu. Hati-hati di jalan ya Ibu ya.